Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sahril di channel Rumah Kreatif Production. Ya, kali ini di hari kedua kita lihat bagaimana behind the scene, ya, latar belakang pembuatan web series Rahim Bayaran, dan siapa saja pemainnya. Mari kita saksikan bersama-sama. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Ya, awas semua dulu. And action. Sayang, mama masuk ya. Sayang, mama masuk ya. Sayang, mama masuk ya. Cekrek. Kan. Kalian membawa milikku. Kalian menipu. Bocor. Action. Ini adalah keputusan terberat dalam hidup aku, Mas. Perempuan mana sih, Mas, yang mau berbagi suami sama perempuan lain? Berat, Mas. Dan ini juga bukan keputusan serampangan. Aku udah pikirin ini matang-matang. Ya, Mas. Ding. Cut. Oke. Satu, take part. Mas, Iya, kamu lanjutin lagi ya. Lanjut dulu ya. Mas, soal omongan aku yang tadi, aku serius, Mas. Aku benar-benar pengen kita berdua untuk pindah dari sini. Aku capek, Mas. Mama sibuk aku belum bisa kasih cucu. Kita cari solusi bareng-bareng ya. Kita sudah kita harus ini. Aku mau tahu ini. Lanjut ya. And action.
Mama bisa nggak menjaga perasaan Farah? Andrea, mama pusing nggak sama Allah? Mama lakukan ini buat kamu. Dan mama juga pengen punya cucu. Andrea. Masih tabu ya. Tapi kalau dari sisi Andrea nih, husband, Gimana sisi dari Andrea, suami dari Farah, sebenarnya kita berdua itu juga berusaha sih. Dan aku juga mengerti dan tidak mempermasalahkan kalau istri aku misalkan belum bisa hamil dan memang belum dikasih sama Tuhan. Tapi mamaku terlalu toksik. Orang tua ya bun ya, balik lagi ya ke orang tua ya. ya. Satu sisi sebenarnya Andrea sayang juga sama ibunya, sayang sama istrinya. Tapi karena mamanya terlalu ikut campur dengan rumah tangga kita berdua dan nge-push istri aku buat hamil dan hamil, jadi itu yang membuat Farah kira stres ya. Dan kita tetap berusaha kok, kita mencoba ke dokter, tapi ternyata Farah gagal karena ada sesuatu yang Adalah pokoknya. Nggak boleh dikasih tahu nih guys nih, nggak boleh nih rahasia gitu. Tapi kalau dari Kak Farah sendiri nih, kita buang dulu Nabilahnya nih. Dari Kak Farah, buang jauh-jauh Nabilahnya tuh. Nah, Kak Farah, itu tipikal mertuanya itu ibu-ibu sosialita nggak sih, kayak suka mampir-mampir nih, anak aku udah hamil nih guys gitu. Jadi ada gitu nggak dibanding-bandingin nggak sih sebenarnya diceritain ini? Iya, banyak. Banyak dibanding-bandingin ya gitu. Banget, kayak tiap ngobrol sama mertuanya itu selalu pasti nggak pernah ada kata kapan kamu hamil biar cepet hamil tuh, itu pasti ada. Always ya, selalu ya gitu ya. Nah, dan juga nih kakak-kakak berdua aku lihat tadi selama syuting dan juga selama kita tadi ngonten nih, itu tuh emang udah dapat vibes dari antara suami istri itu udah dapat gitu, udah merekat gitu kan, kayak wah, apakah jangan-jangan ini pernah seproject bareng sebelumnya atau ini project perdana nih? Sejujurnya kita udah pernah satu project. Oke. Ya, lumayan intens kan waktu karena kita di lokasi bareng terus, nge-base camp emang nggak boleh pulang. Itu dari zaman PPKM ya, jadi intens ngobrolnya, walaupun waktu itu satu project tapi kita nggak satu plot, tapi kita ketemu terus. Jadi chemistry-nya udah deket lah. Nah, ketika di project ini lebih enak gitu bondingnya. Oke, ya benar sih. Tapi apa sih yang paling sering dilakuin sama kakak-kakak berdua, misalnya kalau lagi break syuting, lagi istirahat, kalian sering main games bareng atau mungkin cuma ngobrol aja gitu segala macam, apa gimana? Kalau aku pas lagi break ini aku main games. Tadi aku denger Mobile Legends sih sebenarnya. Iya, aku denger nih kok cecing. Pengen ikutan mabar tapi masuk epic gue. Gimana ceritanya tuh? Dan juga nih, aku mau nanya dong hal unik yang kalian tahu satu sama lain. Misalkan, karena gue udah sering nih sama Kak Fajar nih, gue tahu nih hal unik Kak Fajar tuh apa sih? Kebiasaan anehnya apa gitu satu sama lain gitu. Gue mau tahu nih. Aneh. Apa? Kalau aneh dari aku sih, paling aku suka tidur aja sih. Ngomong gitu loh. Hal aneh dari Kak Nabila menurut Kak Fajar? Sejauh ini nggak ada sih. Masih aman ya. Karena ini day 2, day 2 masih belum terlihat ya. masih belum kelihatan nih gimana nih karena bilang ntar udah day 3, day 4 udah kayak gitu terus karena bilang ya. Ya kalau karena bilang sendiri. Kalem sih. Oh kalem ya. Aku nggak yakin kalau karena bilang itu. Masa sih? Dari karakternya. Dari scroll TikTok tadi enggak deh kayaknya enggak. Oke, kalau dari Kanabila sendiri hal unik dari Kak Fajar apa sih? Biasa aja. Normal aja. Apa karena belum kelihatan kali ya masih day itu? Tapi kalau selama syuting project kemarin gitu, yang kemarin tuh Intens banget sebenarnya ya. intens banget ya. Tapi emang kayak kita Ngobrol doang biasa aja, gitu. normal-normal, nggak ada yang lebih menonjol kayak aneh atau apa. Oke. Sekarang kita bahas tentang balik lagi ke rahim bayaran. Oke. Balik lagi ke Indonesia yang masih tabu soal rahim bayaran. Nah, kalau dalam real life-nya lagi, kehidupan nyatanya kakak-kakak, andai kata nih amit-amit misalkan Kak Fajar punya istri dan ternyata emang nggak bisa hamil, apakah rahim bayaran itu menjadi solusi nih yang terbaik untuk Kak Fajar? Kira-kira? Atau mungkin ada solusi lain gitu mungkin? Jawab yang benar serius ya. Ini serius nih. Oke, kalau misalnya aku ngalamin seperti itu, ya jangan sampai ya. Iya, jangan sampai. Kalaupun ya aku akan tetap berusaha sih, karena kan sekarang zaman sudah modern. Tapi mungkin aku lebih program sih. Kan sekarang udah bisa kayak inseminasi, pakai istrinya sendiri yang tetap hamil, tapi di program gitu. Oh iya, sekarang udah bisa ya? Bisa ya? Oke. Nah, kalau rahim bayaran ini kan memang kita pakai
orang lain, wanita lain untuk mengandung anak kita, benihnya benih suaminya, tapi yang ngandung perempuan lain. ya. Menurut aku sih itu balik ke orangnya lagi ya. Tapi kalau aku pribadi yang misalkan seperti itu, aku mungkin nggak mau sih. Iyalah, jangan Karena- sampai lah ya. Iya, karena lagi di Indonesia mungkin culture-nya memang belum bisa menerima hal yang kayak begitu. Tapi kalau di luar negeri mungkin udah sering ya, kayak banyak juga perempuan-perempuan di sana bekerja kayak dia buka jasa buat apa ya, inseminasi buat kayak ngandung anak orang. Iya. Lu bisa nih ngandung anak lu kok aman subur gue Iya, gitu selama kan. 9 bulan ya, lu tinggal siapin segala macam, bayaran gua segini. Mungkin luar negeri ada. Kalau di Indonesia Enggak sih, tabu banget sih, tabu banget itu ya. Kalau adopsi bisa jadi pilihan. adopsi bisa jadi. Bisa jadi pilihan ya. Karena nanti ya. selain kita berhal dan ngebantu anak yang mungkin terlantar sama ibunya atau mungkin lahiran tapi meninggal. Iya, iya, Jadi benar-benar. banyak di panti asuhan yayasan kayak gitu, anak-anak yang baru lahir kasihan. Iya, Jadi benar. adopsi itu menurut aku sih boleh-boleh Boleh bisa saja ya. Nah kalau itu kan dari sisi laki-laki nih. Nah kalau Kanabila nih, ini bukan mendoakan ya, Kak. Ini misalkan aja Kanabila ternyata nggak bisa mengandung segala macam. Ridho nggak tuh? Misalkan suaminya ya udahlah lu bisa dibilang kan itu kan nikah siri ya gitu kan. Ya udah lu nikah siri lah sama orang itu dengan kontrak nih. Yang penting hamil punya anak gitu. Gimana Kanabila? Nggak bisa. Nggak bisa. Jelas lah, aku juga nggak mau bini gue, nggak mau gue. Nggak mau stres terus. Duh suami gue cintanya pindah nih, gitu kan dia takutnya gitu kan gimana? Jadi nggak mau ya. Nggak mau, nggak Lebih milih adopsi. Iya. Adopsi ya. Oke, kalau misalkan nih selama syuting Rahim Bayaran selama dari proses reading sampai ke syuting day itu ini, apa sih kesulitannya untuk memerankan perannya masing-masing? Misalkan Kak Fajar, aduh nih Andrea ini bukan gue banget sebenarnya. Atau Kanabila, Farah ini sebenarnya bukan gue banget. Apa sih struggle yang kalian alamin? Ada nggak? Apa ya? Jauh ini sih kayak fine aja sih. Mungkin ada beberapa adegan-adegan yang kayak memang harus feel-nya harus dapet. Adegan romansa sama Farah. Iya. Terus sejauh ini agak sulit ya halus ya. Aku adegan sama Mama. Oh, oke. Mama aku sendiri. Mamanya sendiri ya. Jadi aku agak lebih ekstra karena ya Belum dapat bondingnya, mungkin ya. Belum dapat sama. bondingnya ya. Jadi, mungkin aku bisa improve dan tapi mamanya mungkin sound screen atau jadi dia iya. nggak bisa ngimbangin atau Iya. segala macam wajar. Mungkin gitu sih, tapi kalau ke Nabila Banget sih aku lihat sih aman banget sumpah. Ini the best ya, maksudnya di luar dari syuting pun gue ngelihat chemistry mereka tuh dapet gitu. Iya. Pasangan suami istri banget gitu, sampai gue kapan gue begitu ya. Baru ingat ternyata mereka tuh bukan pasangan gitu. Duh udah lama jomblo guys. Jadi curhat. Supposed to be. Might be as elusive as it's close to me. She's been feeling further than a memory. Just want to go back to how it used to be. Apakah Andrian itu bisa dibilang, kan ada beberapa aktor yang bilang ini peran nih gue banget, sesuai banget sama diri gue nggak terlalu effort segala macem, gue nggak terlalu mengubah diri gue. Andrian tuh gue banget, kayak gitu nggak sih? Atau mungkin Andrian itu bertolak belakang sama diri gue? Andrea ini gua banget. Kenapa? Karena ya, satu sisi baiknya ya, kayak kerja terus sayang sama pasangannya, Iya. terus kayak bertanggung jawab. Tapi kalau untuk realnya kan emang belum menikah, Iya. ya kan. Jadi untuk ngejalanin hal rumah tangga itu emang belum, maksudnya mungkin dari teman. Tapi untuk karakter ini ya menurut aku sih ada hal yang pas sama gue. Jadi gampang ya untuk Iya. menjiwainya ya. Yes. Kalau Kak Nabila sendiri, Farah itu Nabila banget gak sih? Atau berbanding terbalik? Sebenarnya cara ngomongnya iya sih. Aku kayak sama aja kayak aku biasanya. Cuma kadang ada dialog-dialog yang misalkan harusnya kalau jadi Nabila aku tuh lebih emosi dari itu. Cuma Clara tuh terlalu sabar orangnya. Sabar banget orangnya. Iya, ya. jadi kadang kepancing emosi, kadang suka agak tinggi nadanya, jadi harus lebih rendah lagi. Oh gitu kepancing ya. Mama mau udah tau nggak bisa, masih aja maksa gitu kali ya. Gitu. Iya kayak gitu. Gitu kan. Berarti kurang lebih gue bisa melihat dan terbukti juga karena beberapa kali gue juga nonton series Kak Nabila, series Kak Fajar juga kan sebelum gue interview gue lihat dulu kan ini
emang memiliki apa ya, konsistensi dan juga senang banget sama pekerjaannya. Mereka benar-benar menjiwai, kayak seakan-akan yang mengeluarkan diri kalian ya. Iya. Gue ngeluarin Fajar, gue ngeluarin Nabila, gue ngeluarin Nabila, gue masukin karakter gue. Demikianlah baru kita saksikan behind the scene Rahim Bayaran hari kedua. Menarik bukan? Jangan lupa like and subscribe channel ini. Terima kasih.